Peter dan Pak Vincent Huben juga membahas mengenai perempuan, bagaimana perempuan-perempuan zaman dulu memegang peranan cukup penting dalam sejarah, terutama di sejarah Jawa Tengah bagian selatan, juga menjadi mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama para golongan perempuan, bahwa sebenarnya kita bisa sama dengan para laki-laki. Bahkan sebelum Kartini, dengan mungkin gerakan emansipasi wanitanya, sebelum Kartini sudah ada beberapa perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan tersebut, perempuan perkasa. Sebelum memulai diskusi, mungkin saya akan bisa membacakan sedikit CV dari Prof. Peter. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Jadi Pak Peter lahir di Rangon, ya, di Burma pada 30 April 1908. Lalu putra kedua dari orang tua yang telah menjalani kehidupan mereka di Asia. Lalu beliau kembali ke Inggris pada April tahun 1955 dengan mengenyam pendidikan di Inggris. Yang kita tahu, Pak Peter sudah banyak kali ya menulis tulisan, terutama tentang sejarah Jawa. Saya sendiri juga kenal Prof. Peter dari tulisannya mengenai Pangeran Diponegoro. Mungkin teman-teman juga sudah ingin lagi. Lalu banyak sekali penelitian-penelitian beliau yang mungkin kalau saya sebutkan satu persatu akan lama sekali, Prof. Peter. Mungkin nanti teman-teman tidak usah. bisa membaca di akademia, karena Prof. Peter sudah mengunggah di sana. Dan beliau juga tidak hanya fokus di sejarah Indonesia saja, tapi ada juga di Myanmar dan Timur-Timur. Lalu jika ingin menghubungi Prof. Peter, ini ada kontak dari beliau, bisa melalui email atau melalui nomor WhatsApp. Dan banyak sekali teman-teman bisa lihat, nanti juga bisa lihat sendiri satu persatu tulisan dari beliau. Dan pada kali ini kita akan membahas satu tulisan beliau tentang perempuan perkasa yang sebelumnya sudah terbit ya, Prof. Lalu diterjemahkan dari versi bahasa Indonesia dan diterbitkan lagi jadi bahasa Indonesia dan sudah masuki cetakan kelima. Dan yang saya pegang ini merupakan cetakan terbaru. Saya juga sangat suka karena sangat menggambarkan perempuan sekali. Warnanya pink, lalu ada gambar perempuan. Right. Yeah. Sangat bagus sekali. Mungkin sedikit saya sampaikan tadi beberapa pengenalan mengenai Prof. Peter. Mungkin selanjutnya Prof. Peter bisa mulai melakukan presentasi. Dengan waktu dan layar saya persilahkan, Prof. Oke, ini sharing screen ya dari pihak Diknasta ya. Oke, terima kasih ya. Jadi Sugeng Rawistoyo, terima kasih atas hadir dan ya satu kesempatan yang langka bagi saya untuk sharing ya. Salah satu buku yang mungil ya, hanya 100 halaman, tapi cukup bermakna saya kira sebab isu dari kesetaraan gender dan isu dari ya semua halangan yang dihadapi perempuan di dalam masyarakat modern Indonesia masih tetap ada ya, walaupun ada kemajuan secara ekonomi dan kemajuan secara politik ya, dari era kolonial kepada era merdeka dan dari merdeka kepada reformasi. Buku ini saya tulis dengan satu kolega saat itu sangat muda sekali, Vincent Huben. Dia sedang selesaikan S2 di Leiden dan saya diajak oleh Locke Shelton dan kelompok perempuan studi perempuan di Leiden untuk bergabung dalam satu
satu publikasi yang diterbitkan 1988, The Frau Indonesia, Perempuan Indonesia, Past and Present Notions, ya, yang dipublikasikan di Leiden. Dan waktu saya tiba di sini pada tahun 2008-9 dan mulai siapkan saya punya skripsi Power Prophecy di dalam terjemahan Indonesia Kuasa Ramalan. Sudah jelas bahwa ada minat kepada beberapa aspek dari penelitian saya, aspek mengenai hubungan antara masyarakat Jawa dan masyarakat Tionghoa Indonesia dalam isu dari korupsi di dalam silang sejarah Indonesia dari Daniel sampai Reformasi, mengenai Raden Saleh dan lain-lain, ya, selain di Ponorogo, dan perempuan berkasa di Jawa menjadi salah satu kerja sampingan. It's a sort of a fruit of research, ya. Dan saya akan membahas penelitian saya dengan Vincent Hauben di dalam konteks dari areal dari Jawa Tengah Selatan, areal dari Vorstenlande, dan bahan-bahan yang berasal dari arsip dan perpustakaan pertama di Jogja dan di Jakarta dan di Leiden, dan bermuara kepada keraton-keraton dari Jawa Tengah Selatan. Tapi saya yakin kalau malam ini ada 44 peserta, ada banyak orang yang bukan orang Jawa dan bukan tinggal di Pulau Jawa, ya. Jadi ini bisa ada satu pandangan yang jauh lebih luas bermuara kepada penelitian ini. Skripsi atau thesis saya adalah begini. Zaman tatanan lama yang bongkar habis total pada waktu perang di Ponorogo dan mulai dirongrong dan runtuh saat Daendels tiba di sini pada 5 Januari 1808, adalah satu dunia yang radikal berbeda dengan sekarang, ya. Ada beberapa aspek, masyarakat tidak terkotak-kotak, ya. Kalau kita lihat rumah tangga di Ponorogo, dia punya house guests dari Jeddah, Alansari, keluarga Alansari yang menjadi saudagar yang menghubungi Jogja dengan Semarang dan Indonesia Timur, dan ikut berjuang dengan di Ponorogo. Jadi satu keluarga Arab, ya, dari Jeddah. Tapi dia punya dukun atau dokter pribadi untuk keluarga dan beliau sendiri orang India dari Bengal, ya, ex-Sepai, namanya Nonggali. Bengal Islam tentunya, tapi dia juga bergabung pasca era Inggris di Jawa. Dia punya salah satu paman favorit adalah seorang peranakan Tionghoa Jawa, bangsawan, namanya Pangeran Joyokusumo, yang ibunda menjadi Masayo Somasanawati, menjadi selir favorit dari Sultan kedua. Dan sohib yang baik dari Diponegoro di Jogja adalah residen Inggris, John Crawford, yang mahir sekali berbahasa Kromo Inggil, bisa mahir di dalam 6 bulan. Dan antara kelompok yang Arab, kelompok yang peranakan Tionghoa, kelompok yang India dan Fremde Oosterlingen, kelompok dari keluarga inti di Ponorogo, dan hubungan baik dengan keresidenan melalui kefasihan di dalam bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini mencerminkan satu masyarakat yang sebenarnya sangat majemuk sekali. Dan juga menurut saya ini salah satu masyarakat yang syarat dunia Polinesia, ya. Menurut saya
nusa di antara dua benua Nusantara ini adalah salah satu pusat dari kebudayaan dan dunia dari Polinesia. Jadi lebih terkait dengan dunia Pasifik daripada dunia dari benua Asia, Tiongkok dan India, walaupun ada banyak pengaruh. Ini adalah salah satu pusat dari dunia kepulauan, ya. Dan dari sini, ya pada abad milenium 2, dari sini ada banyak orang yang pergi dari Kalimantan Tengah ke Madagaskar dan Afrika Timur. Jadi ini satu masyarakat yang pelayar, masyarakat yang tidak terkotak-kotak, masyarakat yang mengenal dunia luas. Dan dalam masyarakat ini, peran dari perempuan sangat menonjol. Ya. Perempuan adalah perempuan yang terlepas dari banyak rambu-rambu dan mereka ambil peran yang penting sekali di dalam semua lini dari masyarakat, termasuk militer dan politik. Dan kita bisa merujuk pada Aceh di mana ada ratu yang berkuasa pada abad 17 dan 16 akhir, dan juga kepada Jepara dan kepada Majapahit dengan sosok seperti Gayatri. Ratu Kalinyamat di Jepara bisa kirim armada untuk menyerang Portugis di Malaka. Ya. Jadi ini adalah satu dunia yang sebenarnya kita harus letakkan kacamata dari masyarakat dan zaman sekarang untuk bisa terbuka kepada salah satu pandangan berbeda. Next slide. Slide berikutnya. Ini adalah satu gambar yang dibuat oleh Wahyu Adi Prasetyo di Jogja, seorang pelukis, untuk pameran yang kita selenggarakan di Galeri Nasional pada bulan bulan Februari, dari 5 Februari sampai 8 Maret 2015. Judul dari pameran adalah Aku di Ponorogo. Sosok di Ponorogo dari Raden Saleh hingga kini. Sebentar. Jadi ini adalah salah satu pameran yang mengumpulkan banyak gambar-gambar dari Diponegoro. Dan kita ada satu kompetisi untuk luar, ya, untuk pelukis zaman kini untuk mengirim gambar. Dan ini satu gambar khayalan dari 7 istri Diponegoro. Tidak sekaligus, tapi di dalam hidup Diponegoro punya 7 istri yang sah, ya. Dan ada banyak yang meninggal. Salah satu adalah Raden Ayu Madaretno di zaman perang di Kulon Progo. Dan ini adalah, behind every man there is strong women, ya. Behind di belakang lelaki. Strong women behind every Javanese man. Yeah. Next slide. Dan kita merenungkan di sini nasib dari Raden Ajeng Kartini. Sudah cukup terkenal dengan surat-surat yang dikumpulkan Abendonon, pada waktu itu Direktur Pendidikan, dan dipublikasikan 12 jenis Stofflicht dari yang gelap sampai yang tercerah, sampai yang terang. Tapi di dalam dunia dari Raden Ajeng Kartini ada beberapa nuansa yang menarik. Ya. Satu nuansa yang menarik adalah bahwa mereka anak terdidik, ya, perempuan terdidik, ayah Raden Ayu
Sosroningrat, Bupati dari Jepara, kirim ke ILS, ya, European Lager School di Jepara. Jadi mereka memperoleh satu pendidikan Belanda yang cukup bagus, ya. Tapi saat sudah mulai menstruasi pertama dan mulai ada satu istilah pinggitannya. Jadi dari umur 12 sampai 13 sampai Kartini menikah dengan Bupati Rembang pada bulan November 1903, dia di dalam satu situasi yang tidak bebas, dan walaupun dia melamar, dia mau ke luar negeri, ke Leiden, ke Den Haag, dengan dia punya adik dari Permaisuri, Radhanayu Rukmini, ya. Mereka tidak diperbolehkan, Rukmini dan Kartini tidak diperbolehkan pergi ke keluar Pulau Jawa. Mereka punya niat untuk studi di Batavia. Kartinis untuk menjadi onderwijzeres, orang guru sekolah, IES, Hollandse Inlandse School, dan Rukmini untuk studi untuk seni. Dia punya bakat untuk seni yang cukup menonjol. Tapi pilihan dari Sosroningrat untuk menerima lamaran dari Bupati Rembang, Djorkaeddiningrat, pada bulan Juni 1903, membuat mereka tidak diperkenankan pun ke ibu kota kolonial, ke Batavia. Ya. Jadi ini satu nasib yang boleh dikatakan cukup apes. Kartini brilliant, ya, kalau kita baca dia punya surat. Semua ya, bidang dari knowledge sangat terbuka sekali. Dia sangat gembira bahwa ada perempuan Tionghoa Indonesia yang pergi untuk belajar menjadi lawyer, menjadi penghakim di luar, dan dia punya pikiran yang sangat tercerah sekali. Jadi ini satu tragedi bahwa dia meninggal di dalam sesudah melahirkan pada bulan September 1904, dan tidak bisa ada hidup penuh, ya. Rukmini ada hidup penuh, dan kita baru saja membuat buku mengenai adik dari Kartini yang menarik sekali. Dia pilih pasangan sendiri dengan Mas Santoso Wodono dari Mayong, dan dia menjadi onderwijzeres, teacher, guru di HIS. Jadi semua yang tidak bisa tercapai oleh Kartini sebenarnya tercapai oleh dia punya adik Rukmini dan Kartina dan juga adik-adik yang lain, ya. Semua perempuan boleh dikatakan perkasa, tapi hidup di dalam situasi yang transisi, ya. Mereka ada pasangan hidup, mereka modern, mereka terdidik, tapi masih kolot di dalam pikiran mengenai peran dari perempuan dan kapasitas dari perempuan. Rukmini melamar untuk bank desa. Bank desa membutuhkan petugas yang bisa pergi ke desa, dan sebenarnya itu lumrah bagi dia. Setiap hari dia pergi belusukan ke desa, tapi dicegat oleh Bupati baru di Jepara, sebab dia merasa bahwa itu tidak layak bahwa perempuan pergi untuk ke pelosok-pelosok. Ya. Jadi ini adalah sosok dari perempuan terdidik di dalam dunia ya, Hindia Belanda. Ya. Next slide. Dan ada beberapa pandangan. Kita semua baca Edward Said, Orientalism, dan ada pandangan yang boleh dikatakan berdasarkan kacamata Orientalis, ya. Ada istri kontrak era Hindia Belanda, dan kita lihat di sini di sisi kiri Nyai Tionghoa Indonesia, dan di sisi kanan orang di Betawi yang menjadi
istri kontrak di ibu kota kolonial. Ya, jadi ini satu pandangan ya yang khas era kolonial. Next slide. Dan perempuan hiburan, ronggeng dan ya timur sebagai surga hiburan sensual. Ya. Itu muncul di dalam Hadwin dan Ritter. Ya, ini setipen di yang kanan seorang ronggeng dan yang kiri adalah gambar dari seorang pelukis tersohor di Inggris, William Daniel, salah satu plate di dalam The History of Java dari Raffles, ya, yang diterbitkan bulan Mei 1817. Jadi ini adalah selain istri kontrak, juga ada ini salah satu pandangan Orientalism, ya, Orientalist. Next slide. Dan ini Hans van der Waal, seorang playwright yang pernah membuat banyak drama, banyak seni. Dia melukiskan Pangeran Negoro-Yudo adalah salah satu kreasi beliau yang pada awal abad 20 dan dia punya nama pena Victor Ido, ya, dan di dalam play dalam sandiwara ada seorang Ratu Ageng, seorang perempuan tua yang menjadi biang keladi sebab dia melihat bahwa putra mahkota Pangeran Negoro-Yudo yang akan naik takhta terlalu berbau modern, ya, dia mau mendobrak semua adat, istiadat di dalam keraton atau di dalam lingkup dari kediaman bangsawan di Jogja atau Solo. Dan pada akhirnya Ratu Ageng, Eyang Buyut dari Pangeran Negoro-Yudo, meracuni putra mahkota supaya dia tidak bisa naik takhta dengan semua pikiran yang modern, katakan modern. Jadi ini adalah salah satu ya sifat yang kita lihat permaisuri dari Pakubuwono ke-6 dan ibunda PB ke-9, ya, dimunculkan sebagai seorang yang memberantas dan mencegah bahwa ada kemajuan di dalam lingkup dari dunia keraton di Jawa Tengah Selatan. Next slide. Jadi mulai salah satu tsunami yang melanda Pulau Jawa dengan kedatangan Daendels yang notabene seorang male chauvinist, ya, residen dari Jogja, melayangkan surat bahwa dia mau bawa di dalam sulang toast pada resepsi formal di keresidenan istrinya Margareta juga bisa tergabung. Dan Daendels jawab ini nonsense, ya, di dalam dunia umum di public life tidak ada peran untuk perempuan, hanya ada urusan winking, ya. Jadi dia adalah seorang patriarkal, ya, dan menurut saya ada dua biang keladi ada dua yang mencegah bahwa dunia dari perempuan perkasa bisa masih mengalir ke dalam era dari abad 19. Dua yang mencegah adalah Islam yang formal dan patriarki dari dunia kolonial. Di dalam dunia kolonial tidak ada seorang perempuan yang menjadi gubernur jenderal kecuali ada cross-dressing. Tidak ada seorang perempuan yang menjadi kontrolier atau seorang residen atau asisten residen, ya. Jadi ini adalah realitas dan Daendels dunia kolonial sebagai masyarakat yang syarat patriarkal sangat terasa pada zaman Daendels yang mengumumkan bahwa perempuan tidak punya tempat di dalam penghormatan umum, dengan perempuan hanya ada urusan pribadi, ya. Next slide.
cendekiawan penerus Steinmetz menurut saya adalah Clifford Geertz dan guru saya di Cornell, Ben Anderson. Ya. Pandangan yang tidak mengindahkan peran perempuan dan menyebar istilah involusi. Ya. Jadi pun Geertz, pun Ben Anderson, menurut saya tidak cukup ada perhatian lain dengan Hildred Geertz yang menulis The Javanese Family, lain dengan Donald Fagg atau dengan yang menulis mengenai pasar, markets di Mojokerto, Pare, Kediri. Tapi bukan, ya ada semacam aliran di dalam akademisi barat yang juga bermuara kepada salah satu pandangan yang boleh dikatakan patriarkal. Ya. Next slide. Dan ini adalah dan bagaimana dengan pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Jawa pada akhir abad 20. Ini adalah gambar di Ponorogo untuk Kongres Muhammadiyah ke-20 di Jogja pada 1931. Sedang menunjukkan jalan ke Masjid Agung dengan Merapi di belakang. Dan dunia dari Islam modern. Ya. Apakah ada ruang di dalam dunia ini untuk perempuan yang punya peran yang menonjol? Mungkin Minangkabau lain, ada Putri Dinia, sekolah Putri Dinia, dan adalah salah satu di Sumatera Barat, mulai ada sekolah untuk perempuan yang dipelopori di dunia Padang dan Bukit Tinggi pada 1916. Ya. Tapi pada umumnya cukup alot jalan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan lelaki untuk perempuan di era kolonial. Pada tahun 1935, salah satu adik dari Rukmini menulis, wah saya heran sekali, di dalam 35 tahun sejak wafat Kartini, banyak ada yang kita memperoleh. Sekarang ada perempuan yang menjadi lawyer, perempuan yang menjadi dokter. Dan kita tidak menanya lagi apakah layak bahwa perempuan bisa memperoleh pendidikan yang lanjut dan tinggi dalam bahasa Belanda. Tapi itu salah satu perjalanan yang alot, dan ada banyak forces of conservatism yang masih mencegah. Next slide. Pulau Jawa pra-kolonial adalah satu dunia radikal berbeda dengan sekarang. Ya. 75% ada hutan balantara. Ini adalah puncak pada era dari Fosveg, dari Danvlis, yang dibangun dari Anyer sampai Panurukan, melalui areal dari pegunungan Preanger, untuk mencegah sebab Inggris sedang memblokade Pulau Jawa selama kira-kira 12 tahun, dan seumpamanya kita ambil jalan di Cipali ke Indramayu, ke Cirebon, akan dilululantakkan oleh meriam dari kapal perang Inggris. Ya. Jadi mereka membuat satu jalan ke dalam pedalaman melalui Megamendung dan sekarang puncak. Ya. Dan ini adalah gambar dari Raden Saleh yang menggambarkan keindahan dan tersohor dari alam di Pulau Jawa pada waktu itu, di mana 75% adalah hutan balantara. Sekarang ada 11%. Ya. Next slide. Dengan banyak binatang buas seperti macan Jawa, bupati yang datang untuk maulud dan akhir puasa sering menulis bahwa ya dari Nganjuk sampai ke Solo, waktu mereka sedang jalan, mereka bisa lihat ada macan yang sedang minum dari selokan di tepi jalan. Ya. Jadi ini adalah salah satu realitas. Ya. Dan
susah, next slide, susah menjangkau areal yang jauh. Ini adalah salah satu perakitan di Jawa Barat untuk menyeberang kali-kali. Dan kali adalah salah satu cara untuk berjalan yang cukup cepat, apalagi Bengawan dari Solo sampai Gresik. Ya. Ini adalah salah satu jalan utama sebelum ada infrastruktur dari jalan. Kalau tidak ada jalan, kita mungkin akan ambil seminggu untuk datang dari Jogja ke Madiun atau 10 hari seperti Raden Ronggo pada era pemberontakan bulan November 1810. Next slide. Dan ada Menteri Periksa Dusun, orang-orang yang ditugaskan oleh keraton untuk mengawasi sabin dalam sawah dan untuk putar ke desa. Dan ini adalah satu menteri desa, salah satu gambar yang dipublikasikan di Schaffhausen di Swiss pada 1829. Jadi ini adalah realitas dari dunia pedesaan di mana Diponegoro tumbuh dewasa pada akhir abad 18 dan awal 19 di bawah naungan dari satu perempuan berkasa di dalam embannya Ratu Ageng, anak dari Kiai Ageng Darpoyudo di Sragen. Next slide. Salah satu realitas dari jauh berbeda dengan Kartini yang menikah pada umur 25 tahun, atau Rukmini yang menikah waktu dia 28 tahun, adalah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah bahwa perempuan biasanya menikah antara 13, 12 atau 15 tahun. Ibu Diponegoro melahirkan beliau pada waktu dia 15 tahun, dan lelaki sudah menjadi dewasa pada 16 tahun. Jadi ini adalah salah satu realitas adalah tidak ada pinggitan. Walau menstruasi pertama tidak artinya bahwa harus ada pinggitan. Jadi tidak sama dengan Kartini di Jepara. So you could say, well, this is a bad thing because people marry too young, or this is a good thing. Kalau tidak kenal pinggitan, langsung dari kanak-kanak menjadi dewasa dan sudah menikah menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang yang punya wewenang di atas suami dari keluarga, bisa ambil keputusan di dalam keluarga. Dan itu adalah satu fakta nyata bahwa pada era dari tatanan lama, pernikahan dini adalah lumrah. It's a norm. Ini adalah gambar dari Payong, guru gambar dari Raden Saleh yang melukiskan salah satu pernikahan formal di Keraton Jawa Tengah Selatan. Next slide. Salah satu istilah yang sangat menonjol di tatanan lama adalah sebelum Daendels datang, bulan Januari 1808 dan sebelum Perang Jawa, adalah istilah bahwa prajurit estri. Prajurit estri adalah paswal pribadi dari semua raja di Jawa, pun di Banten pada abad 16-17, pun di Cirebon, pun di Jawa Tengah Selatan, bahwa paswal dari raja bukan lelaki tapi perempuan. Sesudah maghrib tidak ada sebatang kara lelaki yang diperbolehkan di dalam lingkup dari keraton atau dari keraton. Semua adalah perempuan. Dan ini adalah gambar di kiri dari prajurit estri dari Mangkunegoro Raden Mas Said
salah satu gambar yang berasal dari Mangkunegoro ke-7 ya, pada awal abad 20. Dan di kanan adalah Sri Kandi. Arjuna punya 2 istri, Sri Kandi dan Sembodro, dan Sri Kandi ikut memanah, ikut belajar memanah dengan suaminya, ikut di dalam turun ke medan perang. Ya, ada ibunda dari Pandawa V yang sudah membuat supata bahwa dia tidak akan diam, tidak akan cuci rambut sampai itu bisa dibasa dengan darah dari salah satu Kurawa, Drososono, yang pernah menghina beliau. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam archetypes, di dalam wayang, archetypes di dalam dunia seni seperti Bedoyo dan Serimpi, yang adalah latihan untuk perang dengan memakai keris dan panah, dan juga dunia nyata di dalam gelar dari pasukan, perempuan adalah orang terkemuka. Ya. Diponegoro punya beberapa panglima yang perempuan, Nyi Ageng Serang dan Raden Ayu Yudhoyono. Eyang Buyut yang menjadi Ratu Ageng, yang anak dari Ki Ageng Diprayoto, yang menjadi yang mewakili ibu di Tegarejo, adalah seorang bekas komandan dari prajurit istri dari Mangkubumi, yang menjadi permaisuri dari Mangkubumi, menjadi ibu negara dari Jogja. Mangkubumi bapak negara, beliau ibu negara. Ya. Tapi latar belakang adalah salah satu latar belakang militer. Ya. Dan ada cross-dressing. Waktu perang, prajuritan yang dikenakan seragam militer juga dipakai oleh wanita, oleh perempuan. Dan ada mayat-mayat ditemukan di medan perang di luar Jogja pada bulan-bulan awal yang pakai prajuritan. Belakang mereka pakai jubah dan juga mencukur rambut dengan seperti paras Nabi sebagai salah satu tanda bahwa mereka ikut di dalam perang Sapil. Ya. Jadi ini adalah satu istilah yang lenyap, total lenyap sesudah perang Diponegoro. Sudah dirongrong oleh Dantels dan Raffles sebab mereka tidak memperbolehkan raja lagi punya instansi militer dan punya tentara pribadi. Tapi itu lenyap sesudah perang Diponegoro. Next slide. Dengan pandangan yang kolonial. Ya. Ini adalah Sri Kandi yang sedang belajar memanah dari Arjuna. Dan di kanan adalah Bedoyo pada era Hamengkubuwono ke-7 yang bertakhta antara awal dari 1870-an sampai 1921, yang semua adalah lelaki, ya, pra-pubertas, ya, yang pakaian perempuan. So there's cross-dressing. Ya. Ada perempuan yang mengenakan prajuritan, ada lelaki yang pakai pakaian penari Bedoyo dan Serimpi. Ini adalah di Keraton Jogja. Next slide. Pada era, ya. Dan kita bisa menyaksikan di dalam pertempuran seperti Inggris menaklukkan Keraton Jogja pada Fajar Sabtu 20 Juni 1812 bahwa kita hanya kehilangan satu perwira, ya, perwira dari Resimen 14 Buckinghamshire, namanya Lieutenant Hector Maclean, dan perwira satu-satu ini dibunuh bukan oleh lelaki tapi oleh perempuan, ya, seorang ex-prajurit istri yang dia mau merampas dari keraton dan dia potong leher dari sang perwira yang nas itu, Letnan 1, yang membutuhkan 5 hari sebelum meninggal. Ya. Jadi ini bukan untuk pamer, ya, Paswal bukan untuk pamer. Dan Dantels juga bisa menyaksikan di alun-alun selatan waktu mereka naik kuda, prajurit istri sangat terengginas, sangat mahir naik kuda, sangat mahir pakai bedil, senapan kavaleri dan juga tombak dan keris. Ya. Jadi ini bukan pameran, ini satu sesungguh. Ya. Next slide.
Jadi ini adalah gambar dari pelukis Bandung yang menghayal adalah bagaimana sosok dari seorang Nyi Ageng Serang yang merangkul seorang ahli meditasi dan ahli dalam kedukunan, tapi juga seorang perempuan yang punya siasat perang, ya, waktu dia pada malam dari 2 sampai 3 September 1825, 6 minggu sesudah pecah perang Diponegoro pada 20 Juli 1825, tahun depan adalah 200 tahun dari pecah perang Diponegoro. Dia membagikan dia punya pasukan di areal dari Demak dan Blora di dalam tiga baris, ya, dan setiap baris diberitahu kapan untuk menyerang, ya. Jadi pasukan gerak cepat dari Bushkins, Kapten Bushkins, Frederick William Bushkins, diarubirukan, ya. Hanya ada 50 orang dari 400 orang yang bisa selamat pulang ke Semarang. Jadi dia bukan seorang jenderal honorer, ya, dia seorang jenderal yang punya kapasitas untuk menggelar dia punya pasukan di medan perang dengan sangat sukses, dengan mengerikan tapi sukses. Dan di kiri adalah parti yang sangat korup sekali, Danarejo keempat, sedang sujud kepada Ratu Ibu, seorang yang lahir di area Bojonegoro di Jawa Timur, yang menjadi ujung dari tombak politik di dalam Megawati dari Keraton Jogja pada saat ini, ya. Dan sekarang ada pandangan dari Sri Sultan sekarang bahwa dia akan punya ahli waris perempuan. Dia punya lima adik seperti Kartini, Rukmini, dan Kartina dan semua di Jepara akan naik takhta di putri dari Sultan, putri yang sulung, Raden Adipati Bandoro Raden Ayu Mangkubumi akan naik takhta. Tapi ada beberapa presiden dulu di sejarah Jogja, dan salah satu kita bisa baca di dalam buku Kedung Kebo di sini dengan Ratu Ibu yang menjadi seorang nomor wahid di dalam keraton, di dalam dunia politik keraton. Next slide. Dan ini adalah Diponegoro Muda, ini adalah Tegarejo di mana dia dibesarkan, di bawah Eyang Buyutnya, dan tidak ada sebatang kara lelaki di dalam masa muda Diponegoro. Semua adalah perempuan. Ya. Maka dia punya sosok feminin yang sangat menonjol, bahwa dia bisa membaca karakter dari ilmu firasat, ya. Sesuatu yang khas. Ya. Jadi ini adalah dunia di mana perempuan tidak untuk pamer, perempuan ada peran di dalam dunia politik dan militer, dan peran di dunia dagang. Ya. Ini adalah Tegarejo, kira-kira 2 kilometer barat laut dari Jogja, di jalan menuju ke Sleman dan Magelang. Dulu Tegal menjadi Sabin, menjadi sawah, dan 50 ton beras setiap tahun dihasilkan, dan tidak hanya untuk konsumsi untuk kediaman Tegarejo, tapi untuk didadangkan di Semarang dan Indonesia Timur. Asal-usul dari Ratu Ageng Eyang Buyut Diponegoro adalah dari Bima, ya. Ibunda asal dari Bima, ya. Ibunda dari Ratu Ageng. Jadi ini adalah salah satu realitas bahwa dunia komersial, dunia dagang, peran dari perempuan dari dunia dagang ini sangat menonjol, ya. Dan waktu Inggris
mengaruh birukan Keraton Jogja dan cari kekayaan. Mereka cari kekayaan bukan dari lelaki tapi dari perempuan, ya, yang mendagang antara Kota Gede dan Jogja, Semarang dan Jogja, dan juga di luar Pulau Jawa sampai jauh-jauh ke Indonesia Timur. Next slide. Jadi ini adalah teks, ya. Jadi Ratu Agung mantan Panglima Pasukan Srikandi Prajurit Estri dari Permaisuri Mangkubumi, dan Diponegoro bilang membedeni yang gawe perintah. Menakutkan kalau dia memberi perintah waktu saya kecil. Pengakuan Diponegoro di dalam autobiografi Babad Diponegoro tentang Emban Ratu Agung yang mengasuhnya di Tagarejo selanjutnya. Dan waktu dia di pintu akhirat dan mau meninggal, ini Ratu Agung, ini adalah kata-kata terakhir Sultan. Ini kepada Sultan kedua yang adalah anak yang sangat dimanjakan, sangat manja dan kurang tanggung jawab di dalam pikiran dari Ratu Agung. Sultan, jalan yang saya rambu itu sulit. Dan sekarang saya merasa bahwa saya sesungguhnya tidak lebih daripada seorang rakyat biasa. Anakku, camkanlah hal itu. Dan jangan percaya bahwa meskipun kamu sekarang seorang raja, setelah kamu mati, kamu akan lebih daripada seorang batur di jalan, hamba jelata. Maka hiduplah sesuai itu. Jadi di dalam dunia dari perempuan, dunia dari istri dari pangeran, dunia dari ya orang-orang yang ditarik di dalam prajurit istri dan lain-lain, syarat dengan suasana dari areal pedesaan. Ya, waktu Inggris menyerang kepada Keraton Jogja, banyak bangsawan, banyak pangeran, banyak anggota dari keprajuritan mangkir dari keraton dan cari pelindungan di dalam desa dari mereka punya istri, dan bisa jauh-jauh ke Banyumas dan Bagalen, ke Imogiri, ke areal dari Laut Kidul. Jadi ini adalah salah satu realitas antara keraton dan desa. Tidak ada batas. Batas muncul pada setelah Perang Diponegoro waktu keraton menjadi semacam museum. Tapi pada waktu itu, ya realitas adalah bahwa tidak ada seperti Mangkunegoro ke-7 karena bilang dalam pidato perdana di Vauxhall pada bulan Mei 1918, tidak ada sejak Bahula, ya, tidak ada seorang bangsawan Jawa yang bisa 100% bisa menggambor-gamborkan bahwa dia 100% darah biru. Sebab itu nonsens, ya. Ibu dari Diponegoro, ibu sesungguhnya adalah dari desa Sukoharjo, anak desa, dan Diponegoro sendiri tidak harus belajar dari Jokowi belusukan. Sebab itu bau dengan wong cilik adalah salah satu default setting dia di Tagarejo, dan itu arus dari hubungan antara keraton dan desa, ya arteri dan penghubung adalah perempuan yang berasal dari desa, yang menjadi anggota dari keluarga inti dan menghubungkan keraton dengan dunia dari rakyat kebanyakan. Jadi tidak ada istilah dari salah satu menara gading. Next slide. Dan selain politik, selain militer, selain dunia dagang dan dunia komersial, perempuan juga punya peran di dalam dunia spiritual. Ya. Ini adalah salah satu gambar dari Jawa Barat yang dikoleksikan oleh Snooker Grenier pada akhir abad 19 bahwa Diponegoro sedang belajar tasawuf di dalam pengasingan di Makassar. Dan ini benar, ya, dia menjadi guru tasawuf dan memberi ijazah kepada dia punya murid di dalam Fort Rotterdam. Ya. Tapi yang mengajarkan dia, yang gemblengkan dia di dalam tarakat Kshatriya adalah Eyang Buyutnya, Ratu Agung, yang menjadi
ya ujung pentolan dari Tarekat Syatariah dengan dia punya 4 mursyid di dunia Jogja, ya, syarat dengan ya Islam Sufi, sehingga Pakubuwono keempat, putri yang bungsu dinamakan Radhanayu Syatariah, ya. Jadi ini adalah salah satu realitas bahwa yang menjadi orang terkemuka di dalam dunia agamis dan spiritual seringkali adalah perempuan. Dan waktu Ratu Ageng wafat pada 16 Oktober 1803, 1000 hari di Lembah Arafat di Haramain, semua sedekah untuk memperingatkan 1000 hari wafat dari Ratu Ageng di dalam tangan perempuan keraton yang mengurus. Mereka kumpulkan dana, mereka membeli onta dari Jeddah sampai ke Mekah, dan mereka memberi ya sangon untuk ya orang keraton yang menjadi kloter yang dikirim dari Jogja pada tahun 1805 ke Haramain, ya, di bawah naungan dari Haji Badruddin. Jadi ini adalah salah satu realitas bahwa di dalam tulisan, dalam dunia dari tasawuf, perempuan juga punya peran yang penting. Next slide. Dan ini mencerminkan susah dibaca, tapi ada nila di areal Jogja, ada kapas dan rami di areal Banyumas dan Bagelen, ada tembakau di areal Kedu, dan ada gula di areal Ampel dan Boyolali. Ini mencerminkan bahwa Pulau Jawa pada waktu itu bukan otaki. Ada banyak yang diekspor ke luar negeri, diekspor ke Maluku, ada beras yang diekspor, tapi juga ada tekstil. Ya, ini salah satu pusat tekstil. Satu perwira dari Raffles pergi dari kali Cincin Guling atau kali Kroya sampai ke Sentolo, dan dia bilang dia tidak pernah di atas kuda yang membuat ya survey. Dia he was never out of earshot of a loom. Ya, dia di setiap detik, di setiap desa, di setiap detik dari perjalanan dia bisa mendengarkan di dalam rumah pribadi orang yang sedang merajut tekstil, ya, dan mereka punya alat merajut sendiri, ya. Dan ini semua didobrak dan semua dihancurkan oleh Inggris, ya, yang kirim contoh dari parang rusak dan contoh dari kembang Cina dan contoh dari gambar-gambar dari cap dari batik, dan dikirim ke Paisley dan Leeds dan Manchester untuk dibuat tekstil yang diimporkan kembali ke Pulau Jawa. Tapi waktu tatanan lama ada satu industri, local industry sendiri, dan semua seragam dari Dantles sebenarnya dibuat dari tekstil yang dibuat di Jawa. Yeah, so it's not an autarky. Next slide. Lantas ada Diponegoro ditangkap di Magelang pada hari Minggu 28 Maret 1830, hari Idul Fitri dan juga hari Minggu bagi orang Kristen. Salah satu hari yang suci, tapi juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk membuat pengkhianat, ya. Dan sesudah ini salah satu dunia lenyap, ya, mulai lenyap. Hindia Belanda betul-betul tidak ada tanding lagi, ya. Dan ini adalah salah satu turning point, ya. Turning point yang seumpamanya kita adalah anggota NU, Nahdlatul Ulama, dari penangkapan dari Laskar Diponegoro dan runtuhnya ya Perang Jawa, mereka bedol desa dan pergi ke areal dari Jawa Timur dengan membawa
seperti turba turun ke bawah di dalam mendirikan masjid dan masjid Tiban dan pesantren seperti Takeran di Magetan yang masih membawa inti dari pemberontakan dan dari arus dari Perang Jawa. Dan ini menjadi wadah 100 tahun sesudah mulai Perang Diponegoro, NU didirikan di Jombang ya oleh Kiai Hashim Asy'ari. Jadi ada kaitan erat sekali antara NU dan Perang Diponegoro yang sebenarnya harus ada semacam kuasa ramalan baru yang mengisahkan suasana dan apa yang terjadi antara 1830 dan 1926 waktu NU didirikan. Next slide. Ini adalah pandangan terhadap Keraton Jogja. Semua dibuat dari kayu pada awalnya, seperti keraton di alas. Ini ada alun-alun utara, lor, dari salah satu murid dari Johannes Rak yang ditugaskan untuk melukiskan Keraton Jogja sesudah Mangkubumi mendirikan dengan 2 waringin kurung di alun-alun utara dan Sittinggill yang kita bisa lihat dengan loteng yang sangat panjang sekali di belakang. Ya. Next slide. Dan ini adalah salah satu, the last gasp of the old order. Ada pemberontakan pada 1883 dari Ratu Keraton yang membela hak dari dia punya anak beliau dengan Hamengkubuwono kelima, Raden Mas Muhammad Pangeran Surengarlogo, yang dia mau mencalonkan menjadi sultan, tapi dia walaupun masih sudah usia 55, dia menyeberang di atas kuda pada musim hujan di Kali Krasak untuk mendukung satu pemberontakan di Kedu Selatan, ya, menghadap Hamengkubuwono ke-7. Jadi perempuan berkasa Ratu Kencono, istri dari Hamengkubuwono ke-6, dan Ratu Kedaton, istri dari Hamengkubuwono ke-5, masih punya selera, masih punya jiwa, roh dan jiwa dari perempuan berkasa dari abad 18. Ya. Jadi ini sudah dilukiskan oleh Ann Kumar di dalam satu artikel yang menarik sekali. Born Leaders in Change Times. Pemimpin yang lahir sebagai pemimpin, tapi dalam zaman yang radikal berbeda. Tidak lagi tatanan lama, tapi tatanan kolonial, dan di dalam hitungan hari pemberontakan ini bisa diberantas oleh Belanda. Next slide. Dan salah satu realitas adalah ini adalah Pakubuwono ke-10 dengan satu kunjungan dari Muang Thai, Chulalongkorn. Tapi dari dunia kolonial menjadi salah satu realitas, dan sudah hilang. Kita masih ingat dari Hans van der Waal dan Pangeran Negoroyudo, hilang peran dari perempuan berkasa sebagai emban dan sebagai pengasuh. Sekarang kebanyakan dari bangsawan seperti Sultan Henk itu Hamengkubuwono ke-9 digemblengkan di dalam keluarga Indo-Belanda seperti Racing atau Brans Boys di Jogja pada tahun 20-an dan 30-an. Tidak lagi diasuh oleh perempuan berkasa yang sudah jauh lebih tua, tapi sekarang di dalam lingkup dari salah satu keluarga Belanda, Indo-Belanda, supaya mereka bisa meresap, bisa fasih bahasa Belanda dan fasih tahu menahu mengenai adat istiadat Jawa Barat. Next slide. Jadi ini ada pandangan dari Jalan Malioboro waktu zaman antar perang, dan salah satu keluarga yang penerima bangsawan dari keraton. Ya, jadi mereka dibesarkan dalam lingkup yang syarat budaya dan
rambu-rambu dan adat istiadat barat daripada Jawa. Ya, ini adalah salah realitas dari awal abad 20. Next slide. Dan sesudah digembleng di dalam keluarga, ini adalah gambar di HBS, Hogere Bergerlijke School di Haarlem. Pangeran Henk, Sultan Henk adalah di paling belakang, di mana dia pada awal tahun 30-an menempuh higher education di Belanda. Pertama di Haarlem dan belakangan di Leiden. Ya. Ini mulai ada satu kiblat baru. Ya. Satu kiblat yang radikal berbeda dengan dunia dari tatanan lama, di mana Diponegoro bilang, ya bagaimana kamu bisa berani membicarakan kepada saya mengenai kamu punya dokter barat itu. Setiap hari kita lihat ada mayat yang dibuang dari kapal perang ini ke dalam laut. Jangan bicarakan saya mengenai dokter dan dunia dari pengobatan barat. Pengobatan barat tidak ada tanding dengan jamu Jawa. Ya, jadi ini adalah salah satu dunia yang berkembang dan ada dampak kepada ruang gerak dari perempuan. Next slide. Ini adalah eksibisi di Surabaya. Jadi semacam tontonan sekarang, ya, ada merajut dan merajut benang. Salah satu kiosk yang ada di Surabaya, di Colonial Exhibisi di Surabaya 1905. Ya. Next slide. Dan ini adalah Mangkurat ketiga sedang membunuh dia punya istri yang tidak setia. Ya, keganasan dari dunia, dari tatanan lama. Next slide. Ini adalah makam dari Kusuma Patahhati, permaisuri dari Raden Mas Said di Jawa Tengah, di area dari Gunung Wijil, Jawa Timur. Makam istri Raden Mas Said, Raden Ayu Kusuma Patahhati, lahir dari seperti putri seorang kiai 1732, wafat 1787 di Gunung Wijil. Ya. Dia mendampingi suami di dalam semua peperangan, betul-betul seorang yang setara dengan Satria Muda Raden Mas Said itu. Next slide. Dan ini adalah dampak dari Jepang, ya, barisan Sri Kandi yang bisa mulai ada kesempatan untuk bisa melatih perang lagi dan turun ke medan perang waktu revolusi Indonesia. Belum ada jenderal perempuan seperti di tatanan lama, tapi perang dari seorang Jo Paramita Abdurrahman yang menjadi penghubung antara pemerintah Jogja, Republik di Jogja dan Tamalaka di Jawa Timur menjadi realitas dari revolusi Indonesia. Oke, next slide. Matur nuwun ngantos kepanggih malih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Nanti ada kesempatan untuk bicara. Matur nuwun Prof. Peter atas penjelasannya, sangat detail sekali. Mungkin teman-teman tadi menyimak dengan baik dan tentunya pasti teman-teman juga ada banyak pertanyaan. Di kolom chat juga udah ada banyak. Mungkin karena waktu terbatas, mungkin saya juga akan membaca dari komentar beberapa pertanyaan dan mungkin teman-teman yang ingin bertanya juga bisa raise hand. Silahkan. Mungkin ini Prof, saya bacakan dari komentar dari Mbak Siska Trisya. Pertanyaannya, adakah nilai atau pelajaran yang ditinggalkan perempuan-perempuan perkasa tersebut yang bisa kita teladani atau syukuri hari ini, selain dari Kartini? Oke. Ya, saya kira menurut saya itu
Kartini ya salah satu figur yang sangat menarik sekali dan seorang cendekiawan, seorang yang sebenarnya layak dihargai dan layak dihargai sebab dia seorang humanis ya. Hanya ada ningrat budi, bukan ada ningrat darah biru ya. Tapi yang saya saran adalah bahwa kita membuat satu studi yang betul-betul dalam mengenai tatanan lama Jawa, ambil babad yang ditulis oleh perempuan, studi dengan seksama peran dari perempuan di dalam masyarakat luas, peran dari perempuan di dalam masyarakat keraton, dan juga di luar Pulau Jawa, matriarki yang sekarang terdapat terbatas di Minangkabau, sebenarnya menurut saya adalah default setting dari dunia Polinesia di tatanan lama. Jadi saya saran bahwa ya Gayatri dan Kalinyamat dan Radhanayu Dirgakusumo dan Nyi Ageng Serang dan lain-lain ditelusuri di dalam arsip, ya, membuat salah satu studi yang ambil seperti Mia Bustam, aku dan Sujoyono, yang mengambil sosok perempuan yang punya salah satu pendirian sendiri, salah satu pandangan yang luas sendiri, dan ambil sebagai contoh bukan hanya Kartini, seperti kita ambil Rukmini. Rukmini sudah sama sekali tidak diketahui bahwa ya adalah adik Kartini yang punya jasa realizing the dream, ya. Tapi ini adalah satu realitas, ya. Jadi what I would suggest is that you either take an individual, salah satu sosok yang khusus, atau ambil kesempatan untuk betul-betul dengan seksama membaca arsip, arsip mengenai areal Pati Juwana atau areal dari Blora atau salah satu tempat, dan menulis dari pandangan dari perempuan, supaya ini bisa ada salah satu pandangan dan ya unsur dari tulisan sejarah yang baru. Jadi ada sumbangan, bukan hanya Kartini doang. Oke, baik. Apakah Mbak Siska feedback? Mungkin jika tidak ada, bisa kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mbak Siska. Dari Mas Fajar Wijanarko, Pak Peter, apakah terdapat catatan mengenai periode pasti hilangnya prajurit Langenkusumo? Monggo, Prof. Peter. Ya, saya kira prajurit Langenkusumo, prajurit Estri, tidak adakan sebab Raffles di dalam perjanjian 1 Agustus 1812 sudah bedah Keraton Yogyakarta dan membuat salah satu perjanjian baru, sudah membubarkan dan pemerintah membubarkan tentara pribadi dari Sunan dari Solo dan Sultan dari Jogja, ya. So there's the ending of a military establishment in the courts, dan Jogja pada khususnya punya salah satu sifat yang kental militer, ya. Dan semua itu ditiadakan sesudah Raffles mendobrak keraton pada fajar dari 20 Juni 1812, ya. Dan sesudah itu semua resimen Bugis dan resimen dari Tamtama dan resimen dari yang khusus Neutro dan Kawandoso ditiadakan di keraton, dan ikut prajurit Estri mereka juga dibubarkan. Tapi ingatan dari latihan militer
masih kental sehingga waktu perang Diponegoro muncul 12 tahun kemudian atau 13 tahun kemudian ada banyak yang masih bisa bergabung, tapi sesudah 1830 kesempatan itu tidak ada lagi ya untuk bisa bergabung di dalam satgas militer yang perempuan. Tidak ada kesempatan satgas militer untuk lelaki juga. Priai yang sebenarnya sebagai satria harus dilatih di alun-alun selatan setiap hari Senin dan Kamis atau Sabtu dan Setonan dan Senenan. Sekarang tidak diperkenankan lagi. Jadi ada banyak aspek dari dunia keraton yang lenyap dengan sengaja dilenyapkan, dan keraton menjadi satu museum. Sumpamanya Diponegoro bisa berjalan 32 kilometer dari Tegarejo ke Delanggu dan Boyolali untuk cari dia punya anak sulung di pesantren dari Kiai Mojo. Itu tidak diperkenankan lagi sesudah 1830. Ziarah jauh dari keraton harus ada izin dari residen. Pergi untuk berburu di Krapiak harus ada izin dari residen. Yeah, so it became a completely different world. Before the Java War, banyak orang yang lelono seperti di dalam surat Centini, banyak orang yang ada satria lelono. Ya, istilah satria lelono tidak diperkenankan lagi sesudah perang di Diponegoro. Dan itu termasuk perempuan. Baik, karena waktunya terbatas dan pertanyaannya banyak, mungkin nanti feedbacknya bisa langsung menghubungi Prof. Peter, bisa lewat nomor yang ada atau dari email. Lalu saya akan membacakan lagi Prof. Peter karena pertanyaan cukup banyak, antusias dari teman-teman juga cukup luar biasa. Selanjutnya dari SR Selamat, izin bertanya Pak Peter, sejauh mana pengaruh perempuan terhadap perjuangan Diponegoro, baik dalam bagian perjuangannya ataupun apakah ada pengaruh perempuan dalam kegagalan pertempuran atau perang Diponegoro? Terima kasih. Monggo, Prof. Peter. Ya, saya sudah menyebutkan Nia Ageng Serang. Trang dia bukan orang yang hanya general honorer. Dia punya peran yang sangat menonjol di dalam menggelarkan dia punya prajurit 10.000 orang di areal dari Dempo dan Demak, dan di jalan yang pergi ke Semarang. Dan waktu itu dia bisa menggelarkan 10.000 orang di dalam 3 baris. Dan setiap baris punya tugas khusus. Ada reserve, ada yang baris depan, ada yang untuk membuat sergapan, ada juga perempuan yang menghasilkan mesiu di tempat-tempat yang khusus, dan juga cartridges dan meriam. Ya. Jadi di dalam dunia dari desa ada satu sistem untuk menggalang gunpowder dan untuk menggalang bedil, untuk menggalang meriam, untuk mimis. Ya. Dan di dalam produksi ini peran perempuan cukup menonjol, dan mereka juga adalah orang yang menggelapkan dari Semarang ke areal dari medan perang, keselundupan dari armaments, ya, dari bedil dan mesiu yang di dalam paket dari ikan asing, supaya anjing pelacak atau Belanda tidak bisa mencium ada mesiu yang sedang ditransportasi. Jadi perempuan menjadi penghubung, menjadi bagian dari logistik, bagian dari pasukan, dan membuat bagian dari ahli siasat. Kalau Radana Yudakusumo, istri dari Bupati Grobogan, Bupati dari Purwodadi, dekat dengan Madiun, dia punya suami
dia adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-1, menikah dengan Bupati Jogja untuk areal dari Montenegoro Timur, tapi dia ambil peran seperti lelaki sebab itu watak beliau sendiri, dan dia muncul sebagai salah satu panglima yang melapori dan menjadi ujung tombak dari serangan terhadap bandar tol Tionghoa di areal Ngawi. Dan kita bisa baca itu di laporan dari FG Valk, Residen Jogja, bahwa di dalam tonel gambar dan ya pandangan dari memory dari perang yang kita baru saja menempuh terhadap Diponegoro, peran dari perempuan perkasa sangat menonjol. Itu dalam kaitan dengan apakah layak bahwa istri dari orang yang dikirim ke pengasingan bisa bergabung dengan suami lagi, ya, seperti istri dari Kiai Mojo yang sudah dipilih oleh Diponegoro, seorang Bali yang menjadi penghubung antara pasukan Diponegoro dan Bali Buleleng supaya ada banyak pasukan dari Bali yang bergabung. Jadi ini adalah salah satu pandangan dari peran dari perempuan. Mungkin bisa ambil apa yang saya tulis, bisa ambil penelitian sendiri, bisa mewawancarai, dan bisa membuat satu buku mengenai peran perempuan di dalam di bingkai dalam perang Diponegoro. Itu there's lots of information, lots of stuff you can say about that. Terima kasih Prof. Peter. Karena waktunya akan habis, tapi masih ada pertanyaan, apakah Prof. Peter berkenan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan? Ya. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Ada dari Rizka Widyaningtyas. Terakhir ya, dalam penjelasan Prof. Peter Carey disebut bahwa Ratu Ageng berhasil mengolah tanah Tegalrejo sehingga menjadikan lumbung padi yang menghasilkan 50 ton beras. Apakah pada masa itu permaisuri Raja-Raja Yogyakarta menjadi pengelola hasil bumi dan tanah-tanah subur penghasil tanaman perdagangan? Saya kira ini satu situasi yang agak khas. Ratu Ageng adalah ibu negara Jogja. Permaisuri dari Mangkubuwono adalah Bok Ratu, bukan Bendoro Raden-Ayu Ratu. Ya. Sejak awal dia adalah anak kiai. Dan dari dia punya ibunda, Ni Ageng Darpoyodo yang Sumare in Kuncen, dimakamkan di Kuncen. Dia ada ahli waris, dia dari ibu menerima ahli waris, dan ahli waris itu adalah kavling dari tanah di areal dari Tegalrejo. Jadi dia sesudah wafatnya dari suami pada bulan Maret 1792, hengkang kaki dari Jogja dan babat tanah baru di Tegal yang dia diwakafkan menerima sebagai ahli waris dari ibunda. Satu tanah yang 10 hektar yang dia mengelola menjadi salah satu perkebunan dan salah satu kediaman. Dan perkebunan dan kediaman ada airan, ada mantri ulu-ulu yang kerja untuk Ratu Ageng, dan itu menjadi sangat subur sekali. Ya. Dan dengan kesuburan itu bisa menghasilkan panen, dan kita bisa baca itu di arsip Jogja, berapa banyak hangmaten, ya, berapa banyak pikulan dari beras yang dihasilkan. Dan kita tahu bahwa Ratu Ageng punya mandor yang ambil yang menjadi semacam faktor yang pergi untuk beliau ke areal pasisir ke Semarang untuk mengurus ekspor ke Indonesia Timur, ke NTB, Nusa Tenggara Barat, ke Bima dan Sumbawa. Dan itu adalah tidak ada halangan, tidak ada semacam, ya ini sesuatu yang kurang
patut bagi seorang bangsawan, perempuan bangsawan, itu sesuatu yang lumrah, apalagi untuk seorang putri seperti Ratu Ageng yang adalah anak kiai yang sudah terbiasa untuk membuat dagang di areal Sragen, di mana dia tumbuh besar di Majanjati. Jadi ya tidak ada halangan. Itu sesuatu yang lumrah, dan untuk Diponegoro itu sesuatu yang membentuk karakter. Ya, dia membawa dengan cilik setiap hari. Ya. Sebab dilingkungi Tegarejo seperti adalah asrama, ada banyak ulama yang datang dan ada banyak petani yang datang, dan semua cari makanan dan semua cari makanan spiritual, ya, dengan banyak, ya, ada tukar pikiran dan banyak Kiai Taptozani yang menjadi guru tasawuf di Melangi, pesantren Melangi, adalah seorang yang sering mengunjungi Tegarejo. Ada banyak ulama, alim ulama dari um, Patok Negari yang menjadi 4 atau 5 tempat khusus untuk hukum fikih di Jogja, dan anak dari Kiai Kasongan dan anak dari Kiai Dadapan menjadi istri Diponegoro. Jadi 2 istri pertama Diponegoro adalah putri pesantren. Jadi ini adalah realitas, tidak ada batas. Mungkin ini juga bisa dikisahkan di dalam salah satu ya, buku kecil atau salah satu siri mengenai perempuan perkasa pada abad di tatanan lama di Indonesia. Tapi Ratu Ageng ya sama sekali tidak merasa bahwa itu tidak layak, sangat layak, ya. Dan waktu dia punya mandor yang dibunuh oleh begal, menjadi satu kasus besar di Jogja. Begal dieksekusi secara yang formal di alun-alun utara, di Gladakan, di areal ya, antara Masjid Agung dan alun-alun utara, dan mereka dibunuh dengan pakai pakaian wayang untuk menjadi contoh. Terima kasih Prof. Peter atas jawaban dari pertanyaan teman-teman. Karena sangat banyak pertanyaannya, mungkin nanti bisa saya tanyakan langsung Prof. Peter melalui WhatsApp karena waktunya juga sudah Yep. habis. Jadi mungkin Sorry. kita dapat berdiskusi kembali Prof. Peter di lain kesempatan, dan mungkin Ya, teman-teman yang absolutely. Ya, ini bertanya hanya langsung Prof. Peter. awal, dan saya harus garis bawahi bahwa penelitian saya sangat dangkal sekali dan ada banyak kesempatan untuk membagikan satu ya buku yang lebih nyata pada perempuan perkasa. Ini satu essay, it's awal, ya, bukan satu akhir. Oke, baik. Mungkin Prof. Peter juga baru saja mengeluarkan buku mengenai Rukmini tentang perempuan juga. Barangkali teman-teman ingin membeli seperti yang ditunjukkan Mas Bukhari di layar, mungkin berminat bisa menghubungi saya atau Prof. Peter. Begitu ya Prof. Peter. Terima kasih atas waktunya. Namun sebelumnya kita bisa saling on cam dulu, kita foto untuk mengabadikan momen ini. Silakan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Silakan Kak Tiwi. Oke, baik. Kita foto dulu ya, teman-teman. Boleh yang mau open cam, bisa open cam ya. Kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, kita ke slide berikutnya. Baik, sebetulnya ini masih banyak sekali pertanyaan Prof. Peter ya. Sebenarnya masih antusias nih. Ya, mungkin kita mungkin akan lain kali kita bisa berkumpul. ya, di lain waktu. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Semoga sehat selalu dan semoga terus karya-karyanya bisa kita nikmati dan semakin bisa dibaca oleh lebih banyak masyarakat di Indonesia. Terima kasih Prof. Peter. Dan untuk teman-teman
Untuk teman-teman yang baru bergabung di diskusi temu sejarah, kebetulan kita diskusi setiap Kamis malam dari pukul 20 ya biasanya. Jadi kalau teman-teman ingin rutin mengikuti diskusi nanti bisa kontak ke kontak person yang tadi konfirmasi link Zoom. Dan nanti teman-teman selain bisa ikut diskusi bisa jadi moderator, kemudian juga mengajukan narasumber, dan selain itu juga tentunya bisa sharing hal-hal terkait informasi sejarah. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Prof. Peter, sehat selalu. Oke, ya, terima kasih banyak atas kembali. Ya, matur nuwun Prof. Peter. Ya, Terima take care. kasih, Prof. Yeah, we'll meet again. Yeah, thank you.